Ya saudara, kembali lagi bersama saya Sri Tania di Sapa Lampung. Hari ini masih bersama dengan Claudia dan juga Mas Yogi. Clau, banyak sekali kejuaraan yang pernah kamu lewati, fase-fase nervous, terus kemudian menyiapkan semuanya dari nol, prepare-nya, kemudian apa sih Clau satu pengalaman yang paling berkesan yang mungkin kamu bisa sharing di sini sama kita semua? Yang paling berkesan adalah saat aku ngerasa harusnya aku kalah tapi ternyata aku bisa gitu. Waktu di AEO 2017, panggung internasional pertama aku setelah baru belajar 4 bulan debat gitu. 4 bulan debat sudah masuk forum internasional begitu ya? Jadi di debat itu ada istilah namanya break. Kita Oke. harus masuk ke beberapa ke top 8 untuk bisa merasakan panggung eliminasi. Nah, aku masuk di panggung eliminasi, masuk dan aku urutan 8 paling terakhir. Oke. Oh, paling terakhir. Kemudian aku tuh ikut semifinalnya nggak taunya lolos tuh ke grand final. Saat lolos di grand final tuh aku udah nggak nyangka sih sama sekali, kayak udahlah udah sampai grand final ini kan, nggak taunya tuh aku ngeblank kak. Jadi kak senior aku bilang gini, emang kenapa kok diem aja? Hah, nggak tahu harus bawa apa ini masalah, mana wording di debat itu kan susah banget. Akhirnya kata kakak senior aku, udah pikir aja, semua orang juga makan nasi, kita juga makan nasi sama, tadi makan sama-sama, makan konsumsi dari panitia, udah semua orang pasti pikirannya sama kayak gitu. Jadi ya udah aku tetap strive, struggle. Nggak taunya senior aku tuh bilang, jadi aku ada pembimbing waktu itu juga sebelum Mister Yogi, kayaknya lo orang bisa dia menang, kata dia. Iya tah, nggak percaya juga. Nggak taunya pas diumumin bener juara satu dan semua orang tuh standing applause gitu. Kamu juara Iya, satu, kamu mengalahkan aku mengalahkan IPN. USU waktu itu, USU, kemudian Universitas Multimedia Nusantara, dan satu lagi Parahyangan Katolik University. Oke. Claudia, salah satu mahasiswa terbaik Universitas Teknokrat Indonesia dari Lampung yang berhasil menangkan juara satu pada saat itu 2017. Iya. Yes, di BINUS. Mas Yogi, bagaimana sih Mas kita bisa apa bimbingan apa yang kemudian kita berikan ke mahasiswa, stimulan apa yang kemudian bisa menghasilkan lah murid-murid terbaik di UTI? Kalau dari segi kami dari pengajar itu adalah kami sangat mengapresiasi bakat-bakat mahasiswa. Artinya pertama adalah mengapresiasi terlebih Iya. dahulu. Pertama adalah karena tidak semua mahasiswa itu berpikiran seperti Lala gitu kan. Punya mental yang sebagus itu, dan sepertinya kayak kita harus mencari ini mana yang berpotensi. Baik di bahasa Inggris maupun bukan di bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita lakukan pendekatan. Mereka ikut Teknokrat English Club, kemudian kita bina. Nah, kemudian kita juga harus update yang di luar itu sudah sampai mana, kompetisi yang seperti apa, baru kita menyiapkan mental anak-anak bahwa guys, menang kalah, ayo kita maksimalkan. Karena itu pesan dari kampus juga seperti itu. Kita nggak pernah tahu kita akan sampai mana. Tapi kalau kita maksimal, mereka usia seperti itu, kita juga bisa. Itulah semangat yang ditanamkan. Selain nanti dari dosen juga harus update materi-materi terkini, harus peduli dengan kesehatan mereka, persiapan mereka. Dan pada saat berangkat, kita juga harus menemani mereka. Jadi tahu bahwa, jadi begitu latihan, kita di sini, pas lomba juga kita harus ikut. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa mungkin ketika tidak ikut, kita tidak akan tahu kenapa mungkin anak kita bisa menang dan kalah. Tapi ketika kita ikut bersama mereka, mereka ada tempat untuk bercerita. Mister tadi seperti ini, saya harus gimana, dan kita harus di sana. Ya seperti layaknya orang tua di kampus gitu. Gitu. Ya. Mungkin Mas Yogi ada nggak sih treatment yang harus dikasih ke, mungkin masing-masing anak juga memiliki kemampuan yang berbeda. Treatment apa yang paling penting yang harus kita kasih ke mereka agar mereka juga bisa sama-sama berlatih, berjuang begitu? They should grow with their own pace. Maksudnya adalah mereka berkembang tapi dengan fase mereka. Maksudnya artinya nggak dipaksakan begitu? Ya, nggak dipaksakan. Jadi kita melihat bahwa batas seperti ini kita harus tahu personality mereka. Mungkin ketika saya treat Lala dan teammate Lala itu berbeda karena secara psikologis berbeda. Jadi ketika kita tahu psikologis anak, kita tahu best time-nya ketika kita ngasih exposure ke anak. Di waktu apa yang paling tepat untuk kita kasih. Dan ketika itu misalnya sedang kelelahan mau diisi apapun kan tidak bisa gitu. Jadi seperti itu. Dan yang kedua adalah kita kasih insight dari sisi yang lain bahwa kompetisi ini tidak berhenti di sini. Ini bukan tentang menang kalah, bukan tentang membawa nama kampus, tapi ketika nanti Anda lulus, memori apa yang ingin diingat dan Anda ingin jadi apa. Gitu. Jadi arahnya ke sana kita
membimbing Wow, mahasiswa. keren sekali. Dan hasilnya Lala. Lala, satu dong motivasi yang ingin kamu katakan sama teman-teman di luar sana tentang keberhasilan kamu yang mungkin bisa memotivasi mereka semua di luar sana. Lala. Jangan pernah ngerasa capek, karena semua orang juga capek. Karena jangan pernah merasa cukup sama apa yang udah kamu dapatkan. Terus set target yang baru. Kalau sudah tercapai target baru lagi apa yang harus. Karena kalau hidup tanpa target, you will have nothing. Oke. Keren banget. Dan Mas Yogi, satu motivasi buat teman-teman di luar sana yang ingin sekali menumbuhkan, terus kemudian mereka masih keterbatasan waktu, ruang, segala macam. Silakan Mas Yogi. Semuanya itu mungkin dilakukan, tinggal kita ingin bergerak lebih lanjut atau tidak, gitu kan. Kita punyanya apa sekarang, itu yang dipakai. Kita dekat dengan sumber buku, kita pakai itu. Kita dekat dengan sumber mungkin kelas tambahan, kejar itu. Kita punya keluarga yang mungkin bisa bahasa Inggris, kejar itu. Yang jelas targetnya adalah Anda ketika lulus SMA, lulus kuliah, sudah lancar atau belum. Itu dulu targetnya. Dan saya yakin semua orang itu bisa. Semua orang punya kesempatan yang sama, sama-sama belajar. Semua orang bisa dan semua punya kesempatan yang sama. Bahkan semua anak-anak di Lampung atau bahkan di Indonesia juga bisa seperti Lala atau bahkan lebih dari Lala. Oke, sukses selalu Lala. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini. Mas Yogi telah hadir di Kompas TV hari ini. Terima kasih, dan mungkin kisah Lala dan juga pembimbing Lala hari ini bisa memberikan kita satu motivasi bahwa kerja keras, tekun, ulet juga bisa meraih prestasi begitu ya. Terima kasih. Dan baik saudara, hari ini demikianlah Sapa Lampung hari ini. Saya Siri Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.